Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa kita menerima segala pemberian Allah, dan tidak ada alasan yang bisa menjadikan kita tidak bersyukur, karena setiap detik, setiap waktu, setiap hal yang ada dalam hidup kita semuanya adalah atas berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, sehingga kita bisa menjalankan segala bentuk ibadah. Mulai dari tadi, semenjak dini hari tadi kita melaksanakan sahur, kemudian lanjut dengan sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita sama-sama thalabul ilmi. Syukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, kita bertemu lagi dengan program Betah Belajar Tahsin. Tak terasa kita sudah masuk pertemuan ketiga sekarang. Pertemuan ketiga, kita akan bahas materi melanjutkan yang sudah kita bahas di materi ke-1, pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita sebelum masuk ke materi berikutnya yang akan dibahas hari ini, yuk kita ingat-ingat kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang lalu. Insya Allah dan alhamdulillah, materi yang sudah kita bahas semakin menguatkan kita untuk menjadikan bacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang sudah kita bahas yakni terkait dengan sifatul huruf. Hari ini juga kita akan membahas lanjutan sifatul huruf yang sudah kita bahas di pekan 1 dan pekan kedua. Untuk sifatul huruf ini yakni mengenai sifatul huruf yang wajib, yang pasti ada pada setiap huruf. Kita mengambil bahasan ini yakni dengan merujuk kepada kitab karya Al-Muqri Syekh Al-Imam Abul Khair Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau dan menjadikan bermanfaat ilmunya untuk beliau dan untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan dalam kitabnya, yakni kitab Al-Muqaddimah, yang kita kenal dengan Muqaddimah Al-Jazariyah, dalam bab sifatul huruf, bab ketiga, yakni sifatuha jahrun warihwun mustafil munfatihun musmatatun waldiddakul. Bahwa sifat huruf itu ada 5 yang punya lawan. Nah, lawannya ada 6, jadi 11 sifat huruf yang mutadhadah. Kita udah bahas ya, bahwa pada dasarnya ada 2 sifat huruf itu pengelompokannya, mutadhadah dan ghair mutadhadah. Yang mutadhadah yang punya lawan ada 5, lawannya 6. Jadi total ada 11 sifatul huruf. Sudah kita bahas dari bait barusan. Yang pertama adalah jahr. Jahrun. Jahr adalah sifat huruf, sifat yang menempel pada suatu huruf, yang cirinya adalah huruf tersebut tidak, ketika kita ucapkan, tidak mengalirkan udara atau nafas. Jahr, tertahan aliran nafas atau udara ketika kita sebutkan. Lawannya dari jahr, karena ini termasuk yang mutadhadah, yang punya lawan. Lawan dari jahr adalah hams. Dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Lawannya dari jahr adalah hams. Ada 10 huruf dirangkai dalam sebuah rumus kata atau kalimat fahathahu syakhsun sakat.
Maka sisanya dari 10 huruf ini semuanya sifatnya jahar. Yang pertama, jahar lawannya hams. Yang kedua, rikhwun. Rikhwun atau dalam hal sifat huruf, istilah yang biasa digunakan adalah rokhawah. Nah, sifat rokhawah punya lawan. 2 lawannya, berbeda dengan yang lain. Rokhawah ini punya 2 lawan. Yang pertama adalah syiddah, yang kedua adalah tawassut atau bainiyah. Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wa syadidi lin umar. Syiddah huruf-hurufnya ajid qatin bakat. Syiddah artinya sifat pada sebuah huruf yang ketika diucapkan, terutama ketika disukunkan, tidak akan ada aliran suara, tertahan aliran suara. Itu syiddah. Lawannya tadi rokhawah, ketika disukunkan kita tekan malah makin keluar suaranya. Begitu juga yang bainiyah. Antara syiddah dan rokhawah ada bainiyah atau sering disebut tawassut. Sifat tawassut ini agak mengalir. Ketika kita sukunkan, kita tekan, masih ada suara yang mengalir. Tapi tidak seperti yang rokhawah. Hurufnya lin umar. Artinya huruf pada syiddah ajid qatin bakat dan lin umar itu lawannya di luar huruf-huruf ini, lawannya yaitu rokhawah, maka sisanya adalah huruf rokhawah. Jadi menghafalnya cukup huruf-huruf syiddah, ajid qatin bakat, dan lin umar, huruf-huruf bainiyah atau tawassut. Maka sisanya tidak usah dihafal juga, itu sudah otomatis masuk ke rokhawah. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah mustafil atau istifal. Sifat istifal ini ketika kita ucapkan, sifat ini memberikan dampak huruf yang disebutkan. Pada sifat istifal ini, dia bunyinya tipis. Lawannya isti'ala. Berarti ketika diucapkan, tebal. Mengeluarkan suara yang tebal ketika kita sebutkan huruf-huruf isti'ala. Istifal tipis karena posisi lidah yang datar. Isti'ala terangkat pangkal lidahnya. Sehingga bunyinya menyebabkan menjadi tebal. Contohnya, kho. Hurufnya ada 7. Wasab'u ulwin khusadaqtin qil hasar. Khusa, kha, sad. Contohnya diantaranya tebal, kha. Tebalnya ini bukan karena bibir, kha, tapi kha karena pangkal lidah terangkat. Ada 7 huruf isti'la, lawannya adalah istifal. Yang keempat, infitah. Infitah lawannya itbaq. Itbaq itu menempel, intibaqul lisan. Lidahnya menempel ke atas. Maka ketika diucapkan, huruf-huruf itbaq ini lebih kuat bahkan daripada isti'la, lebih tebal daripada huruf-huruf isti'la. Itbaq ini huruf-hurufnya dari huruf isti'la. 4 huruf, shad, dhad, ta, dan dha. Huruf-huruf itbaq 4. Ya, tadi lawannya infitah. Sisanya semua dari huruf hijaiyah adalah infitah. Kemudian yang kelima adalah ismat. Lawannya idlaq. Farramil lub bil huruful mudlaqah. Farramil lub itu huruf-huruf idlaq. Sisanya huruf ismat. Kendati bukan huruf-huruf yang berkaitan dengan ilmu tajwid, tetapi berkaitan dengan huruf-huruf dalam kaidah bahasa Arab dibutuhkan untuk kaidah yang lainnya. Namun Imam Al-Ghazali rahimahullah tetap memasukkan ke dalam sifat huruf di sini karena ada pengelompokan-pengelompokan yang intinya adalah untuk sifat ismat dan idlaq ini orang Arab itu cenderung kesulitan menyebutkan ismat dan dikelompokkan huruf-huruf yang mudah disebutkan, yang ringan diucapkan itu huruf-huruf idlaq. Itu yang sudah kita bahas di 2 pertemuan kemarin. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi yang jauh lebih seru lagi, lebih dalam lagi terkait sifat-sifat huruf yang ghair mutaddadah, yang tidak punya lawan. Kemarin saya sudah singgung ada 7. Ada yang mengatakan ada 8, nanti kita bahas apa saja hurufnya dan bagaimana praktik dalam bacaan Al-Qur'annya insyaallah setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh Distro Sehat, enaknya bikin sehat. Kebul Indonesia, kebul-kebul nikmat banget.
Pemirsa yang beriman, yang Allah muliakan, materi hari ini kita akan membahas sisa dari materi tentang sifatul huruf. Tadi kita sudah mengulas, mereview materi tentang sifatul huruf bagian pertama, yakni al-mutaddadah atau sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, sekarang yang ghair mutaddadah atau ada yang menyebutkan laisa laha diddun atau la diddalaha, tidak ada lawannya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Tapi menurut bait yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu ada 7 dalam bab sifatul huruf. Baik, kita lihat dulu seperti apa. Kita perhatikan dulu apa saja sifatnya. Yang pertama adalah sofir. Sofiruha sodun wazayun sinu qalqalatun qatbu jadin walinu wawun wayaun sukina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walit tafasyishinu dodanistatil. Ada 7 kalau melihat dari urutan pada bab sifatul huruf di kitab Muqaddimah Al-Jazariyah ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sofir. Sofiruha sodun wazayun sinu. Sofir adalah sifat huruf. Kata sofir sendiri sudah muncul di bab makharijul huruf. Ingat ya, bab makharijul huruf. Ketika membahas tentang makharijul huruf, ada sofir wa sofiru mustaqin minhu wa min fauqith thanayas sufla. Huruf-huruf sofir keluar dari bagian atasnya gigi seri bawah, dari ujung lidah bertemu dengan bagian atas gigi seri bawah, 2 gigi seri bawah. Itu sofir. Tidak disebutkan hurufnya. Nah, nama-nama hurufnya disebutkan di bab ini. Sofiruha sodun wazayun sinu, sod, zai, dan sin. Apa itu sofir? Sofir itu adalah suara yang menyerupai suara cuitan burung. Secara istilahnya disebutkannya begitu. Sofir itu suara yang keluar dari mulut kita ketika menyebutkan huruf-huruf sofir ini, yang suaranya menyerupai suara cuitan burung. Ada pada huruf sod, zai, dan sin. Huruf-hurufnya makhrajnya sama. Sifatnya juga sama untuk sifat sofir. Ya, saya ulangi. Huruf sod, zai, dan sin. So, sa, za. So, sa, za. Sehingga karena sifat sofir ini, ketika kita berbicara, berbicara dengan berbisik, maka suara huruf-huruf ini akan tetap terdengar. Ketika membaca bismillah saja, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, keluar itu terdengar. Karena sifat sofirnya ini. Jadi ketika sempurna sifat sofir, akan begitu dampaknya. Ya, ihdinas sirata, ini suara desisnya ini adalah keluar dari suara sofir, ya, seperti siulan mungkin ya kalau kita praktekkan dalam kita sehari-hari kita, itu seperti bersiul. Itu adalah suara sofir. Sad, zai, sin. Yang kedua, sifat yang tidak punya lawan adalah qalqalah. Sofiruha sodun wazayun sinu qalqalatun qatbu jadin. Yang kedua adalah qalqalah. Sifat qalqalah, huruf-hurufnya ada 5. Qatbu jadin. Qaf, po, ba, jim, dal. Qatbu jadin. Dalam kitab ini disebutnya qatbu jadin. Kalau dalam ilmu tajwid yang beredar di Indonesia, terutama mudah diingatnya baju di toko gitu ya. Baju di toko. Makhrajnya harus tepat ya. Kalau baju di toko saja jadi keliru ya. Tapi kalau saya lebih cenderung lebih suka qatbu jadin. Qaf, po, ba, jim, dal. Qalqalah artinya apa? Qalqalah itu adalah suara tambahan, sautun zaidah. Suara tambahan yang ada pada huruf-huruf ini berupa pantulan suara. Nah, kapan munculnya sifat qalqalah ini? Ketika huruf-huruf qalqalah ini sukun. Jadi, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi tidak seperti huruf yang lain, tidak seperti sifat yang lain, tidak seperti sifat yang lain. Contoh tadi sofir, mau dia sukun atau berharokat, apapun harokatnya,
maka sifat sofiyah tetap keluar. Tetapi tidak dengan qalqalah. Qalqalah ini hanya muncul pada 5 huruf ini ketika dia sukun saja. Ketika hidup tidak ada. Kenapa? Karena ini berupa suara tambahan saja, berupa pantulan suara karena 5 huruf ini dibaca dalam kondisi sukun. Nah, huruf qalqalah ada 5. Terjadi qalqalah itu dengan 2 kondisi yang utama. 2 kondisi yang utama. Pertama, kondisi huruf qalqalah ini sukun, sukunnya sukun asli. Sukun asli. Sukun asli itu ya sukun bukan sukun baru, bukan sukun jadi-jadian ya. Sukunnya asli dan biasanya ada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata. Ya, contohnya abwaba wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ba-nya sukun, ba yang pertamanya sukun, dia qalqalah. Nah, ketika sukunnya sukun asli, maka disebut dengan qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Qalqalah sughra. Saya ulangi ya. Qalqalah sughra terjadi pada huruf qalqalah yang berada dalam kondisi sukun asli. Abwaba contohnya. Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Dalnya sukunnya asli, bukan baru. Bukan karena ada hal-hal lain, memang aslinya sukun, maka dia terkena hukum qalqalah sughra. Ya, saya ulangi, qalqalah sughra karena sukun asli. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, ketika sukunnya huruf qalqalah ini bukan asli. Dia sukun dalam kondisi waqaf. Kita tahu, pemirsa yang Allah muliakan, huruf-huruf yang hidup ketika dibaca waqaf maka dia menjadi sukun. Menjadi mati, sukun. Contoh ya, gampang, bismillahirrahmanirrahim. Mi aslinya, tapi karena dibaca waqaf, ar-rahim, sukun. Nah, ada huruf-huruf qalqalah juga begitu. Dia aslinya hidup. Qul huwallahu ahadun. Ahadun itu aslinya. Dun. Hidup, berharokat. Tetapi karena kita membacanya waqaf, maka dia qul huwallahu ahad. Sukun berhenti. Nah, karena dal termasuk salah satu dari qutbu jadin tadi, huruf qalqalah, maka ketika dia disukunkan, karena waqaf tadi sukun, maka ada suara tambahan berupa pantulan. Bunyinya qul huwallahu ahad. Ahad. Mantul. Ada suara pantulan pada dal sukun ini. Paham ya? Ketika dia dibaca wasol, qul huwallahu ahadun. Tetapi ketika dia waqaf jadi sukun, qul huwallahu ahad. Sukunnya karena waqaf, jadi bukan sukun asli karena aslinya tadi dhammatain, maka dia disebut qalqalah kubra. Qalqalah kubra ialah kondisi huruf qalqalah yang sukun karena sukunnya dibaca waqaf atau sukunnya bukan sukun asli. Apakah ada perbedaan cara membacanya? Secara teori tidak. Sama-samanya qalqalah saja. Tetapi secara praktis yang sukunnya waqaf itu lebih kuat membaca, bukan lebih kuat, lebih jelas lah ya. Atau ada yang mengatakan lebih kuat. Lebih jelas atau lebih kuat. Kondisinya bukan karena hurufnya, tetapi karena memang berhenti bacaannya. Contoh tadi abwaba, setelah ada huruf berikutnya wa, hidup lagi abwaba. Jadi b-nya sebentar, abwaba. Sementara untuk yang qul huwallahu ahad tadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi berhenti sebelum ke Allahus samad, ahadnya berhenti dulu. Ada jeda baru ke Allahus samad, kemudian lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Jadi bahasa dalam bab yang lain disebutnya abiyana. Insakana abiyana, ketika sukun maka abiyana, sukun waqaf maksudnya abiyana. Abiyana itu lebih jelas diucapkannya. Kenapa? Sekali lagi kata para guru kami, lebih jelasnya itu karena berhenti. Sementara yang di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah ayat dia masih lanjut terus.
Lam yalid wa lam. Nah, gitu ya. Lid wa, ada wa lagi langsung menyambungkan huruf berikutnya. Nah, sementara ketika yang dibaca waqaf di akhir itu berhenti, bernafas dulu karena waqaf, kemudian lanjutkan bacaan berikutnya. Maka itu disebut qalqalah kubra. Tetapi sekali lagi secara teori sama saja. Nah, bacanya ya qalqalah, sama-sama qalqalah saja. Hanya kondisi dia sukun asli atau sukun arid namanya, sukun baru, maka dia disebut qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Huruf qalqalah ada 5, qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada yang mengatakan, mengelompokkan satu lagi, ada qalqalah akbar. Qalqalah akbar, walaupun yang kami pelajari ini bagian dari qalqalah kubro. Nah, tapi ada yang mengatakan akbar saja. Kenapa? Karena kondisinya dia sukunnya karena waqaf dengan kondisi bertasydid. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tab, tasydid dulu, baru dipantulkan suaranya, maka dia akbar. Walaupun ya sebetulnya ini qalqalah kubro juga gitu ya, tapi lebih kuat karena ada tekan dulu baru dipantulkan suaranya. Watab bil haqqo wal hajj. Itu contoh-contoh pada huruf yang lain. Huruf qalqalah ditekan dulu karena tasydid, kemudian dipantulkan. Tapi pada dasarnya saya ulangi, qalqalah itu ada 2 saja hukumnya. Qalqalah sughra sukun asli, dan qalqalah kubra sukun arid atau sukun baru, sukunnya karena dibaca waqaf. Kita lanjutkan materi berikutnya setelah yang berikut ini. Acara ini didukung oleh Alzan Art, create the best thing. Kai Takoyaki halal homemade. Selamat bergabung kembali para pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan. Baru dua sifat yang ghair mutadhadah. Pertama sofir, shad zai sin, kemudian qalqalah qutbu jadin. Sifat yang ketiga yang tidak punya lawan yaitu adalah lin. Saya ulangi ya bacaan dari baitnya. Sofiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qabalahuma. Di riwayat yang lain sakana, ada sukina, ada sakana. Walinu, sifat yang ketiga adalah sifat al-lin. Apa sifat lin? Lin itu artinya lembut. Sifat pada huruf yang diterapkan dibaca dengan lembut. Apa hurufnya? Wawun wa yaun sukina. Huruf lin itu adalah huruf waw dan ya yang sukun. Saya ulangi ya, huruf lin itu ada, sifat lin itu ada pada huruf waw dan ya dengan kondisi sukun dan sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Karena kalau ya sukun sebelumnya kasrah, maka dia tidak lin lagi, dia jadi mad, huruf mad biasa. Waw sukun sebelumnya dhammah, dia mad. Ya bukan sifat, itu hukum bacaan mad ya di materi nanti yang masih panjang ya. Tetapi lin, sifat lin ada pada huruf ya dan waw yang sukun kondisinya sebelumnya ada fathah. Nah, qablahuma ya. Jadi dibacanya lin atau layin atau dibaca lembut. Au ai walau kana. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah au fathah bertemu dengan waw sukun dibacanya jadi au. Walau kana. Lau bukan lau tapi lau. Aujaraha. Auja. Ya, tidak au tapi au. Atau kewe banget au. Tidak au tapi au. Au barikum, au bar. Gitu ya. Aujaftum, tidak au tapi au. Lin dibacanya layin atau lembut. Begitu juga dengan ya sukun sama sebelumnya fathah. Ai. Ainama, ai baina. Gitu ya. Raina.
Jadi tidak bayina, tidak aina. Tapi aina, ma, ainakum, tidak ai. Bukan ai tapi ai. Kekeliruan yang sering terjadi jadi ai. Aina, baina, tidak baina tapi baina. Itu ya. Saina bukan saina. Jaina bukan jaina. Ai bukan juga ke e, bukan juga ke ye. Jai, bayi bukan, tapi bayi lembut. Kalau bayi jadi tidak lembut ya. Bainakum. Gitu ya. Aina itu huruf lin. Waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Dibacanya lin sifatnya, cara bacanya lembut. Ketiga. Yang keempat, sifat yang keempat yang termasuk ghair mutaddodah, yang tidak punya lawan, yaitu kita baca ya. Sofiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fathah qablahuma walinhirafu suhiha. Inhiraf, sifat keempat adalah inhiraf. Suhiha, dia sahih, dibacanya benar. Inhiraf ini ada pada fil lami warra, ada 2 huruf. Inhiraf ada dimiliki, sifat inhiraf dimiliki oleh 2 huruf, lam dan ro. Inhiraf ini sifat huruf yang artinya itu melenceng, mail, melenceng gitu ya dari jalurnya. Nanti ada kecenderungan ke huruf berikutnya setelah huruf ini. Setelah huruf lam ada huruf apa, maka sifat ini, karena sifat inhiraf ini dari lam melenceng ke huruf berikutnya. Malja'a, malja, alja, itu inhiraf. Ya. Kemudian arbaba, arba. Apa maksudnya inhiraf lam dan ro, apa bedanya? Inhirafnya lam dan ro, perhatikan ketika ini posisi lidah untuk lam, maka inhirafnya itu nanti dari sini, dari pinggir. Karena yang ini menutup banget, lam itu ke di sini inhirafnya ketika akan menyebutkan huruf berikutnya. Ro beda lagi, kalau ro itu justru yang tengah-tengahnya yang kosong. Kecenderungannya itu dari sini. Ya, inhiraf. Ya, dia harus praktek banget, kalau teori agak sulit memang untuk memahami sifat inhiraf ini pada huruf lam dan huruf ro. Ketika praktek akan ketahuan bahwa ini cenderungnya huruf lam ke huruf yang lain, melenceng ke huruf berikutnya. Ya, al-ha gitu ya, dan seterusnya. Itu inhiraf. Sifat yang keempat. Sifat yang kelima adalah takrir, wabi takririn ju'il. Ini enggak ada hurufnya. Walinhirafu suhiha fil lami warra wabi takririn ju'il. Yang lain ada sebutan berikutnya huruf-huruf lain ini wabi takririn ju'il dan takrir ju'il jadilah. Hurufnya mana? Kalau kita baca langsung saja bingung. Hurufnya adalah warra. Hurufnya ro tadi. Walinhirafu suhiha fil lami warra. Baca lagi warra wabi takririn ju'il. Ro punya sifat takrir. Takrir itu apa? Takrir itu getar, bergetar. Ada getaran pada lidah kita menyebabkan suara ro menjadi sempurna. Ro, ri. Tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan jadi ro, ri, itu r, bukan huruf ro. R bedakan dengan ro. Karena sifat takrir ini membedakan dia dengan lam. Kalau lam al, kalau ro bergetar lidahnya ro, ri, la, li, lili, riri. Bedakan lam dengan ro itu karena ro ini punya sifat getarnya, sifat takrirnya ini ada pada huruf ro, tidak ada pada huruf lainnya. Ya, saya ulangi. Urusan sifatnya sifat lin ada pada waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca lin, lembut. Kemudian inhiraf hanya pada huruf lam dan ro. Ada ulama yang berpendapat lam saja, tapi yang masyhur, yang jumhur mengatakan sifat inhiraf ini pada lam dan ro. Kemudian berikutnya adalah sifat takrir yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Takrir, bergetarnya suara ketika menyebutkan huruf ro. Ya, takrir ro'at, menggetarkan suara. Tetapi kita pernah bahas di pertemuan yang sudah lama sekali tentang huruf ro ini
juga hati-hati menjadi lahan ketika takrir ro'at. Ro'nya takrirnya berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud menerapkan sifat takrir tapi berlebihan. Karena ada kaidah ya bahwa ketika ro bertasydid maka harus disamarkan sifat takrirnya. Wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Disamarkan sifat takrirnya ketika tasydid. Tidak begitu ya. Jadi tetap ada takrir tapi samar. Tidak berlebihan sifat takrirnya sehingga menjadi lahan atau kesalahan. Masih ada 2 sifat lagi yang kita bahas setelah yang satu ini. Nah, tafasyi, kemudian Acara ini didukung oleh Shakira Daycare, Rancage Handuk Ramas, muslimabutik.id. baik pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan tersisa 2 sifat lagi untuk sifat yang ghairu muta'addidah, atau 3 kalau dengan tambahan yang lain nanti kita singgung sedikit ya. Sifat yang berikutnya adalah sifat yang ke-6, yakni sifat tafasyi. Walid tafasyishinu. Huruf shin punya sifat at-tafasyi. Hanya shin saja, tidak ada yang lain. Bahkan untuk huruf yang makhrajnya sama tidak punya sifat ini. Yang sama dengan shin, makhrajnya adalah jim dan ya. Wal wastu fajimu shinu ya. Keluar dari wasatul lisan, tengah lidah, itu keluar huruf jim, shin dan ya. Tetapi yang punya sifat at-tafasyi itu hanya huruf shin saja. Apa tafasyi? Tafasyi itu adalah intisyar, menyebarnya udara di atas lidah. Kita tahu tengah lidah keluarnya huruf shin ini dengan langit-langit tidak menempel. Kalau menempel tidak akan bisa muncul sifat tafasyinya. Tidak menempel tetapi tersebar di sini udara. Nah ini para pemirsa yang Allah muliakan, sering kali keliru masyarakat kita. Saking ingin menyempurnakan sifat tafasyi, ingin menyempurnakan suara huruf shin dengan cara memonyongkan bibir. Asya. Padahal bukan. Shin ini huruf lidah, bukan huruf bibir. Huruf tengah lidah. Shin, jim dan ya. Jim, shin dan ya. Itu tengah lidah, bukan huruf bibir. Tidak ada kaitan dengan bibir. Kecuali nanti harokat. Harokat domah. Monyongnya itu karena domahnya, bukan karena huruf shinnya. Karena semua huruf juga ketika terkenal domah, dia monyong. Shin selain domah, maka dia tidak monyong. Nah, yang menyebabkan suaranya seakan-akan tebal begitu, karena ada udara yang menyebar di atasnya. Sifat tafasyi. Kalau tidak ada sifat tafasyi ini, mungkin sama suaranya dengan huruf sin. Walaupun makhrajnya berbeda. Ini membedakan. Ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Itu ya. Sha, shi, shu. Monyongnya karena domah, bukan karena shinnya. Ya, sekali lagi, tafasyi hanya dimiliki oleh huruf shin saja. Huruf yang lain tidak punya sifat tafasyi ini. Tapi jangan menyebabkan monyong. Sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir dari bait ini dari bab ini ya, sekali lagi dari bait ini, yakni istitalah. Do dan istatil. Tadi wali tafasyi shinu do dan istatil. Do dan istatil. Huruf dod punya sifat istitalah. Sifat terakhir ini adalah istitalah. Istitalah hanya dimiliki oleh huruf dod saja. Tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Artinya apa? Istitalah artinya memanjang. Para guru kami menjelaskan sifat istitalah pada huruf dod ini unik memang, tidak dimiliki huruf lain. Kenapa? Karena secara praktis
Si lidah ketika menerapkan sifat ini itu bergerak, berjalan. Sampai diterjemahkan istitolah itu artinya berjalan. Gimana caranya? Kita harus tahu makhrajnya dulu. Huruf dhad ini keluar dari min hafatihi idwaliya. Wal dhadu min hafatihi idwaliya. Lal drasa min aisara aw yumnaha. Dhad itu keluar min hafatihi, dari hafatul lisan, dari pinggiran lidah. Ketika dia menempel kemana? Di aldros, kepada gigi geraham yang atas. Yang yusra au yumnaha. Ladrasa min aisara au yumna. Yang kiri atau kanan. Dan atau. Kiri dan atau kanan. Bisa sebelah atau dua-duanya. Ketika menempel begini, diterapkan sifat istitolah, bunyinya begini. Gerak, seakan-akan bergerak begini. Ini lidah, seakan-akan bergerak begini. Atau kalau sebelah, dari sini ke depan, bergerak lidahnya di gigi geraham kita. Itu sifat istitolah. Jadi memanjang, maka artinya memanjang. Memanjang itu apa? Suaranya memanjang. Au. Paling mudah ketika dia disukunkan. Au. Kalau saya dulu pernah bahas, saya agak kesulitan kalau sebelah. Kalau sebelah au. Sementara kata guru kami nggak boleh tuh au. Sampai bibirnya miring begitu ya nggak boleh, karena kan itu huruf lidah bukan huruf bibir. Akhirnya saya menempelkannya dua-duanya, dan memang ada riwayatnya boleh au. Jadi dari sini pinggir menempel, menekan ke gigi geraham, ujungnya menyentuh, ujung lidahnya menyentuh pada daerah lam. Au. Itu huruf dhad. Istitolah hanya dimiliki oleh huruf dhad, tidak dimiliki oleh huruf lainnya. Jadi kesalahan dalam menyebutkan huruf dhad ini, lidah depan yang kuat, belakangnya malah nggak nempel, gitu ya. Malah pangkal lidah terangkat, tapi yang pinggir lidah ini nggak menempel, jadi salah, gitu ya. Jadi D saja ditebalkan. Atau lidahnya nempelnya ke gigi, itu punya nempel ke gigi yang nggak boleh juga, ya, bukan, karena memang ujung lidah bukan ke gigi tapi ke langit-langit, ke tempatnya lam, ya. Jadi menempel atau menyentuh bagian langit-langit untuk posisi makhraj lam. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para hadirin yang budiman yang Allah muliakan, tuntas kita membahas suatu huruf. Nah, tadi katanya ada 8, betul. Ada satu lagi yang tidak dimasukkan ke sini, malah masuknya ke bab lain, yakni babnya makharijul huruf. Dulu saya pernah menyinggung juga, yakni makhraj yang terakhir, yaitu gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Gunnah makhrajnya dari khaysyum, dari rongga hidung. Tajwiful anf, rongga hidung, khaysyum. Gunnah ini bukan huruf, tapi kok ada makhrajnya? Ya, ada tempat keluarnya. Gunnah itu dikeluarkan dari rongga hidung. Hurufnya itu nun dan mim. Nah, sementara karena nun dan mim punya makhraj sendiri, gunnah ini juga adalah sifatul huruf. Sifat yang menempel pada nun dan mim. Mengeluarkan sifat gunnah ini ketika menyebutkan huruf nun dan mim, yakni keluarnya melalui rongga hidung. Karena nun dari lidah, mim dari bibir. Maka ada ulama mengatakan gunnah itu ya sifat huruf. Jadi bukan 7 tapi ada 8. Tapi kalau dari bait ini ada 7 sampai istitolah saja. Baik, tapi kita bagaimana? Ya tidak apa-apa, gunakan saja. Gunnah itu memang sifat aridah. Karena kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Terutama ketika idgham bila gunnah, ya enggak ada, ya. Saya langsung ke huruf berikutnya tanpa gunnah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu nanti bahasan di kajian yang lainnya. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, saya ulangi, sifat-sifat mutadhadah itu ada 7, 8 dengan gunnah. Ya, jadi yang pertama adalah tadi sofir, hurufnya shad, zai dan sin. Yang kedua qalqalah, qutbu jadin, qaf ta ba jim dal, lin, waw dan ya sukun, dan sebelumnya fathah, inhiraf, lam dan ra, takrir, huruf ra, tafasyi pada huruf shin, istitalah, hurufnya dhad, dan gunnah, hurufnya nun dan mim. Sampai situ dulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Acara ini didukung oleh
Sinjang Humaira. Lumina Business Training and Consulting. Pemirsa yang budiman yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, masuk ke sesi terakhir di pertemuan pagi hari ini. Seperti biasa, kesimpulan dan ada kuis menanti Anda. Insya Allah ada hadiahnya, insya Allah disiapkan oleh tim Betah Belajar Tahsin. Baik, sebelum terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tuntas sudah kita membahas tentang sifatul huruf. Jadi bab ketiga dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, yakni bab Muqaddimah yang pertama, kedua bab makharijul huruf, yang ketiga bab sifatul huruf. Kita sudah bahas semuanya bab sifatul huruf dari sifat yang mutadhadah, yang punya lawan 5, lawannya 6, jadi 11. 11 sifat mutadhadah. Dan ghair mutadhadah atau la diddalaha, sifat yang tidak punya lawan ada 7, tambah 1 tadi 8. Ya, semuanya sudah kita bahas tuntas. Mudah-mudahan dengan belajar kita mengenai sifatul huruf ini menjadikan bacaan Quran kita semakin baik sesuai dengan riwayat dan dirayatnya, insya Allah. Dan insya Allah menjadi paling tidak makin besar kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, tajwid itu adalah sesuai dengan makhraj dan sesuai dengan sifat. Tinggal PR satu lagi tentang waqaf, ma'rifatul wukuf. Tapi sebelum jauh ke sana masih ada materi-materi yang lain yang insya Allah akan kita bahas di pekan yang akan datang. Hal-hal yang perlu jadi perhatian. Sudah belajar makhraj, sudah belajar sifat, apalagi ternyata ada hal-hal yang sudah belajar itu pun kok masih ada kekeliruan dalam membaca, maka ada hal-hal yang perlu jadi perhatian. Fi dzikri ba'di tambihat. Ada hal-hal yang perlu jadi perhatian untuk kita perhatikan dalam bacaan Quran kita supaya tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sudah sering orang lakukan. Kita belajar dari kesalahan itu sehingga kita tidak salah dalam membacanya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, di sesi terakhir ini saya sampaikan bahwa pertemuan terakhir pekan lalu ada kuis, sudah ada pemenangnya. Pemenangnya akan dicantumkan di running text di bawah ini. Silakan melihat, dicantumkan namanya, akun YouTube-nya berarti ya. Akun YouTube-nya akan disebutkan. Kemudian silakan hubungi nomor panitia, nomor kontak panitia yang tertera. Nanti dihubungi, hadiahnya disediakan. Bisa diambil di kantor di sini ya insya Allah. Kemudian kuis untuk pekan ini diumumkan pemenangnya pekan yang akan datang. Apa kuisnya? Perhatikan, karena kita sudah membahas semua sifat secara utuh, termasuk sifat yang ada barusan di terakhir, sifat yang ghair mutadhadah, yang tidak punya lawan. Kuisnya adalah begini ya. Sebutkan huruf yang memiliki sifat paling banyak pada sifat-sifat ghair mutadhadah atau la diddalaha. Saya ulangi ya. Sebutkan huruf berurut ya. 3 huruf terbanyak memiliki sifat ghair mutadhadah. Kalau pekan kemarin sifat yang mutadhadah, yang sekarang 3 huruf yang memiliki terbanyak ghair mutadhadah. Ya. Ada di beberapa sifat, misalkan silakan sebutkan 3 huruf saja, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 mungkin ya. Silakan dicek videonya tadi dan silakan jawab. Jawaban pertama tercepat dan terbenar jawabannya. Nanti akan dipilih berapa jumlah pemenangnya, nanti panitia yang akan memilih ya, sesuai dengan hadiah yang disediakan oleh sponsor. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Makin seru, makin banyak ilmu yang kita bisa bahas insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Semoga yang salah dari saya pribadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf pada para pemirsa semua. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang menunjukkan, menggerakkan lidah saya. Semoga menjadi amal ibadah bagi saya dan bagi semua yang hadir, semua yang turut menyimak video ini. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.